Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin sekalian, kultum ini tentu untuk kita semua, terkhusus saya sendiri gitu. Jadi tidak terfokus untuk pendengar, tapi terutama sekali untuk yang menyampaikan kultum. Pada kesempatan kultum hari ini kita akan sedikit bicara masalah tanggung jawab. Dan ini merupakan salah satu dari nilai budaya kerja Kementerian Agama, yaitu tanggung jawab. Kalau kita lihat di dalam bukunya itu, tanggung jawab ini adalah dimaksudkan dengan kerja tuntas dengan konsekuensi. Sementara dalam satu literatur saya baca pengertiannya adalah sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas amanah atau kewajiban semaksimal mungkin gitu. Kenapa dikatakan tanggung jawab? Karena kita tuh dikasih amanah atau mungkin dikasih persoalan yang kita itu diminta untuk menjawab nanti. Sudah dikerjakan, ditanya nanti dan kita menjawabnya. Nah, kita yang dikasih tanggung jawab itu maka dikatakan dengan sebagai penanggung jawab gitu. Dalam ayat Al-Qur'an Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Tsumma kemudian latus'alunna, pasti kamu itu pasti nian akan ditanya, diminta pertanggungjawaban pada hari akhirat nanti tentang nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Jadi apapun bentuk nikmatnya Allah akan tanya nanti, baik yang melekat pada diri kita ataupun yang berupa rezeki yang Allah berikan pada kita. Yang melekat pada diri kita barangkali mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, semuanya untuk apa gitu. Allah akan tanya nanti, mata untuk apa, telinga untuk apa, hidung untuk apa, kaki, tangan untuk apa, ditanya semuanya. Kemudian nikmat juga, rezeki yang Allah berikan kepada kita juga ditanya, berupa apa gitu. Mungkin berupa uang, atau mungkin berupa kesehatan, jabatan, dan semuanya lah. Ya. Sebagai WI utama, WI media, ditanya nanti oleh Allah pada hari akhir nanti. Jadi tidak main-main artinya ya kan. Lo uji Ustaz, tapi sebenarnya itu jangan keladasan ada. Nah, akan ditanya galo-galo. Ya. Nah, kemudian Rasul juga pernah bersabda, yang kata para ulama itu hadisnya merupakan hadis mas'uliyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kamu itu pemimpin dan kamu akan ditanya oleh Allah nanti tentang kepemimpinan dari kamu itu. Ditanya. Baik itu memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin masyarakat. Memimpin diri sendiri umpamanya terkait dengan perintah Allah dan larangan. Kita arahkan untuk taat atau untuk maksiat? Ditanya tentang sholat kita, puasa, zakat, haji, baca Quran, sedekah, atau mungkin terhadap larangan, minuman keras barangkali, diminum apa enggak, narkoba, ditanya semuanya tentang diri kita ini. Kita taat atau maksiat? Nah, kalau taat memang Allah pengen seperti itu. Allah pengen kita taat semuanya. Kalau maksiat itu juga keinginan, cuman keinginan iblis, laknatullah alaihim. Dan Allah tidak mau tentu hal itu. Jadi kita taat ataupun kita maksiat itu sekali lagi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memimpin keluarga. Ini pun juga ditanya. Di keluarga itu mungkin ada anak, ada istri, tentang anak. Anak itu taat apa enggak? Juga ditanya. Maksiat apa enggak? Ketika mereka bermaksiat, dibiarkan apa enggak? Kalau dibiarkan, ditanya nanti.
Kalau kita ngelarang juga, dia masih juga, itu pun kita ditanya, tapi jawabannya kita bisa menjawab dengan bagus, sudah disampaikan, sudah dinasihati umpamanya kan. Kalau enggak, ditanya juga gitu. Dan nasibnya pasti buruk. Tentang istri juga demikian, bagi yang punya istri. Jadi tidak main-main. Kalau istri misalnya membangkang, bermaksiat, ditanya nanti. Nah, barangkali kita bertanya, kalau itu lo tidak punya bini? Tidak juga. Beda ya. Karena ada bini itu, ada istri, kalau kita ajak kepada baik dan dia mau, itu pahala bagi kita. Tapi kalau enggak, buat apa gitu kan? Makanya para ulama terdahulu, bercerai itu biasa aja gitu. Para ustadz juga bercerai biasa. Bahkan Rasul pun pernah mencari istrinya. Nah, makanya bercerai itu jangan dianggap sebagai suatu aib. Kalau itu aib, apa Rasul lakukan gitu. Dan mungkin Rasul melakukan satu yang apa katakanlah berbentuk aib. Misalnya Hafsah, Rasul cerai. Walaupun akhirnya apa? Rujuk lagi. Dan istri beliau yang tiganya lagi, beliau cerai dan tidak rujuk lagi. Ternyata Rasul pun bercerai. Kalau itu aib, kenapa Rasul lakukan? Nah, jadi barangkali bisa kita pemikiran kita itu kita format bahwasanya cerai itu bukan suatu hal yang buruk. Oke lah kalau tanpa sebab cerai, buruk memang. Tapi kalau memang ada sebab, misalnya istri berzina, kan lebih baik dicerai ketimbang diteruskan. Soalnya apa? Kalau dia berzina, misalnya dinasihati, masih berzina, nasihati berzina juga. Dalam lingkup keluarga masih suami istri, tapi dia berzina, kan buruk keluarga itu. Kalau misalnya dicerai, jadi baik, bahkan bisa jadi ibadah. Bercerai jadi ibadah, dapat pahala. Nah, cuman kalau di kita ini Allah alam deh, kalau udah pacak ngisi di keluarga sakinah dengan sebab bercerai kan gitu, implikasinya itu. Ya tapi ada masalah lah kan gitu. Tapi maksud kita jangan sampai ini jadi satu bentuk bias kognitif, dianggap bercerai suatu aib, padahal bercerai bisa menjadi suatu ibadah. Nah, ketika misalnya istri tidak bisa diajak untuk baik, tidak berarti jalan keluarnya atau solusinya adalah cerai. Nah, itu katakanlah. Jadi ada istri juga, ada anak, itu akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian memimpin masyarakat, mungkin masyarakat kantor, kepala kantor, gitu. Masyarakat sekolah, kepala sekolah, masyarakat kecamatan, Pak Camat, masyarakat kabupaten, kota, bupati, wali kota, masyarakat provinsi, gubernur, masyarakat katakanlah suatu negara, presiden. Ini juga akan dimintai pertanggungjawaban. Sekali lagi, jangan landas ego, ada kata Ustaz Sabiq As-Nuri itu. Makanya kalau para sahabat dulu misalnya diminta jadi pemimpin, ini diminta bukan meminta. Sekarang kan meminta kan, sanggup sikut menyikut, sanggup sogok menyogok, sanggup curang mencurangi untuk jadi pemimpin. Nah dulu itu diminta. Ketika si A umpamanya jadi pemimpin, apa ucapannya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau gitu sekarang apa? Dengan meminta, sudah buruk gitu ya, cara meminta umumnya. Jadi pemimpin. Wah, syukuran. Wah, joget. Alhamdulillah. Joget gemoy umpamanya kan. Bukannya innalillah tapi malah bersukaria. Ini tidak ngerti pasti orang ini deh, pasti tidak ngerti deh. Soalnya apa? Dia nanti diminta pertanggungjawaban. Apalagi curang. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau itu hadirin sekalian, hidup ini tidak mudah ternyata. Dari kita balik sampai kita mati nanti, segala itu ditanya oleh Allah nanti. Tidak kati yang
lepas yang lewat dak kati ditanya galau-galaunya. Nah, makanya Allah itu minta kita itu banyak istighfar deh. Dak kati wong tu yang ndak ada dosa. Yang dak kita salah dak kati. Nah, makanya solusinya kati lain. Banyak istighfar, bertaubat. Ya moga-moga banyak salah kita itu yang Allah kasih tanggung jawab, kasih amanah, kasih tugas itu ini kita laksanakan dengan cara tidak tuntas, tidak maksimal, banyak cacatnya. Mudah-mudahan Allah ampuni. Nah, tapi kan kalau terkait dengan hubungan dengan manusia, tidak cukup dengan itu kan, juga harus minta maaf sama orang yang bersangkutan. Misal lah kalau kita yang galak ngajar di PDWK itu kan, jadi panitia juga ada. Kalau tidak melaksanakan tugas dengan sebenar-benarnya, dengan maksimal, ditanya aja. Yang Pak Abdul suka sampaikan itu umpamanya temakan barangkali duit peserta barangkali ya, ngomong sama mereka minta maaf gitu kan, mungkin temakan hak kalian. Nah, kalau kalian tidak maafkan saro di akhirat lagi. Nah, kalau diikhlaskannya lapang gitu. Jadi kita manusia inilah kan. Maka di Quran itu walladzina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang-orang yang melaksanakan suatu keburukan fahisyah atau zalamu anfusahum, menzalimi diri sendiri, fastaghfiru lidzunubihim. Mereka beristighfar di dosa-dosa mereka. Itulah istighfar, bertaubat. Maka sekali lagi di awal tadi saya sampaikan kultum ini bukan untuk teman-teman sekalian, tapi yang terutama untuk diri saya sendiri. Istighfar masing-masing itu ya. Astaghfirullahalazim, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.